Halo guys, jadi nama aku Silvana Katiandagom dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan program studi kimia. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang COVID-19 itu. Jadi ya, silahkan. Corona adalah virus jenis baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini berasal dari daratan Cina. Di Indonesia sendiri, Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 kasus positif terinfeksi virus corona yang terjadi di dalam negeri. Hal tersebut menambah daftar jumlah warga negara Indonesia terinfeksi virus yang telah menewaskan ribuan orang di dunia ini. Karena sebelumnya sudah ada WNI yang positif corona, tapi infeksinya terjadi di luar Indonesia. Lalu, bagaimana sih profil pasien yang positif corona? Pusat Pengendalian Penyakit Cina mengamati lebih dari 44.000 kasus positif corona yang dapat terdata. 81% mengalami gejala ringan, gejalanya berupa batuk-batuk atau demam. 14% mengalami gejala serius, gejalanya berupa nafas pendek, rendahnya kadar oksigen dalam darah, dan aneka masalah paru-paru lainnya. 5% menjadi sakit kritis. Ini untuk pasien yang gagal pernafasan atau multi gagal organ. Laki-laki dan perempuan punya potensi yang sama terinfeksi corona. Virus ini menginfeksi organ pernafasan dan terutama paru-paru. Demam, kelelahan, dan batuk kering adalah gejala yang paling umum untuk pasien yang dirawat di rumah sakit. Tetapi, tidak semua orang mengalami semua gejala ini. Dilansir dari artikel BBC, tim dokter dari rumah sakit di Wuhan mengatakan bahwa ada gejala lainnya, seperti 31% mengalami sesak nafas, 11% mengalami sakit otot, 9% mengalami penurunan kesadaran atau delirium, 8% menderita sakit kepala, 5% menderita sakit tenggorokan. Banyak kasus ringan lain yang tidak atau bahkan belum terdata petugas kesehatan. 2 pasien pertama yang meninggal di Wuhan pada awalnya tampak sehat, tapi karena mereka perokok aktif, paru-paru mereka menjadi lemah dan berakibat pada kematian. Resiko kematian bagi pasien berusia di bawah 50 tahun hanya sebesar 0,5% sampai 1%. Namun, resikonya meningkat ketika pasien semakin tua. 1,3% di usia 50-an, 3,6% berusia 60-an, 8% berusia 70-an, dan 15% lebih dari 80-an. Data ini dapat berubah dan berkembang mengingat dinamika yang terjadi di lapangan. Kemudian resiko kematian untuk orang yang tidak memiliki masalah kesehatan lainnya adalah 0,9%. Namun, resikonya meningkat jika pasien menderita penyakit lain, yaitu menjadi 6% pada orang dengan tekanan darah tinggi, 6% pada orang dengan masalah paru, 6% dengan orang masalah paru jangka panjang seperti yang disebabkan oleh merokok seumur hidup, 7% pada penderita diabetes, 11% pada orang dengan penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung. Mudah-mudahan statistik ini bisa memberikan sedikit informasi tentang virus yang menghebohkan dunia ini. Dan yang paling penting adalah jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan bagi yang merokok, mungkin ini waktunya Anda berhenti merokok. Selalu ingat, keep calm, don't panic, and stay healthy. So guys, sekian dari video saya. Mari kita mulai terapkan hidup sehat kita dengan mulai mencuci tangan. Berikut adalah langkah-langkah mencuci tangan dengan benar. Stay tune. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian, matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Oke guys, thank you for watching.
Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye.